ولبيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلى أن الشيء من أمر قد يجعلنا البادن يا شيخ آمين. ومعلمنا وشيخنا رضي الله عنهم قدس الله سرهم ونفعنا الله تعالى بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan amaliyah sehari-hari di dalam mengamalkan ajaran agama, maka ada 3 komponen penting yang mana masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam mengajarkan kepada kita supaya tunduk dan patuh terhadap hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pilar ini terdiri dari 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi keislaman kita belum sepenuhnya bernilai manakala kita belum bisa mewujudkan ihsan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran
Kata iman selalu digandengkan dengan kata amal soleh. Artinya ihsan merupakan puncak tertinggi daripada pengalaman keagamaan seseorang. Keislaman dan keimanan seseorang pada puncaknya nanti bisa dilihat daripada ihsan, kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan. Yang kedua, iman. Iman yang kita miliki belum sepenuhnya bermakna. Manakala seseorang belum masuk terhadap suatu agama. Nah, dalam hal ini yaitu belum masuk agama Islam. Sebagaimana ini dialami oleh paman baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu hanya beriman saja kepada baginda Rasul, tetapi belum sampai masuk Islam. Jadi iman yang kita miliki tidak ada artinya apa-apa tanpa seseorang masuk ke dalam suatu agama, yakni sebelum dia memeluk agama Islam. Memang betul iman menjadi syarat utama pada saat kita mau beramal. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat, dipanggil dulu, disebut dulu orang-orang beriman. Ketika dia mau berpuasa, dipanggil dulu orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Jadi iman menjadi syarat utama bagi manusia ketika dia mau beramal. Tetapi itu tidak berarti apa-apa ketika seseorang belum memasuki agama, belum memeluk agama Islam. Maka Islam merupakan prasyarat utama yang harus ada terlebih dahulu. Ketika seseorang Islam, maka secara otomatis dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, iman dan Islam belum juga dikatakan sepenuhnya sempurna tanpa ditopang dengan ajaran ihsan, yaitu mewujudkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap umat yang beragama. Maka ihsan merupakan puncak dari pengalaman spiritual keagamaan seseorang. Untuk menjabarkan ajaran ihsan, maka ilmu tasawuf memberikan solusi berupa al-khauf war-roja, yaitu harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-khauf war-roja merupakan suplemen gizi supaya kita sebagai umat beragama tidak loyo, tidak bermalas-malasan, dan tetap ngegas untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf yaitu rasa takut kepada Allah. Bagi orang yang beragama, khususnya muslim, tentu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dirinya untuk berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dirinya banyak dosa, banyak maksiat, bukan berarti dia putus asa, tetapi dia tetap optimis, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
ar-roja itu sendiri, yaitu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan satu, yaitu harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia kali ini kita akan mengkaji harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis, penuh harap kepada Allah. Sementara di sisi lain kita juga khawatir, takut jangan-jangan ibadah yang selama ini kita lakukan belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan harap-harap cemas sehingga tidak ada istilah puas, kenyang, bosan di dalam beribadah dan beramal soleh. Kalau seseorang dia optimis berlebihan sehingga akhirnya yang terjadi bermalas-malasan. Saya dari kecil sholat sampai tua gini sholat terus. Wah, kalau dihitung-hitung pahalanya sudah banyak. Karena kepedean, pahalanya sudah banyak, berarti yakin dong masuk surga. Maka yang terjadi males-malesan gak Pak? Wah, pahala udah banyak ini ngapain ibadah terus? Tuh. Maka di samping rasa optimis tersebut juga ada rasa takut, cemas, khawatir jangan-jangan ibadah yang selama ini dilakukan belum juga sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang beriman kepada Allah tidak ada istilah puas, kenyang, bosan di dalam urusan ibadah dan berbuat kebaikan. Al-khawfu huwa ma'rifatul qalbi bijalalillahi wa qorihi wa syadidi iqabihi wa alimi adzabihi. Yang dimaksud khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia hatinya mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang takut kepada Allah, berarti tandanya dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Kuasa. Kalau sudah menyadari Allah Maha Kuasa, Maha Besar, berarti menganggap dirinya hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini makhluk kecil, makanya disebut mikrokosmos, alam kecil. Dengan alam raya saja masih kalah, dengan jagat semesta saja masih kalah. Kita ini disebutnya mikro, alam kecil. Maka ketika manusia memiliki rasa takut kepada Allah, di dalam dirinya tertanam bahwasanya Allah begitu besar, sementara dirinya begitu kecil, hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau manusia memiliki rasa takut kepada Allah wa qorihi, di dalam hatinya dia mengakui bahwasanya Allah Maha Perkasa. Ibaratnya, istilah kasarnya, biarin orang itu memiliki otot kawat balung besi,
kalau sudah waktunya dijemput sama malaikat Ijroil, sama malaikat maut, mati nggak Pak? Wa kohrihi. Berarti tandanya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia menyadari, mengakui bahwasanya Allah Maha perkasa. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, kalau ajal sudah menjemputnya, tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindari. Sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia tidak bisa memberikan nyawa kepada suatu makhluk. Disuruh bikin nyamuk aja bisa apa enggak? Kan nyawanya nyamuk paling kecil kan? Enggak bisa manusia. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat, semakin canggih, tetap saja manusia tidak mampu. Disinilah menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wasyadidi iqabihi wa alimi adabihi. Kalau manusia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tertanam di dalam hatinya bahwasanya siksa Allah itu begitu pedih dan luar biasa. Jadi orang yang merasa takut kepada Allah, berarti tandanya dia mengakui kalau siksaan Allah itu begitu sakit, begitu luar biasa. Lalu manfaat positif yang didapat oleh seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, wa samratuhu, buahnya, manfaat positifnya adalah al-kafu amma la yurdillahu ta'ala, bahwa zajirun yazurul insana anil ma'asi wal mukhalafati. Dampak positif daripada sikap rasa takut yang tertanam di dalam hatinya, maka seseorang mampu menahan diri dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa perbuatan maksiat dan juga hal-hal yang melanggar dengan undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat takut ini sebagai penghalang, sebagai benteng bagi dirinya yang menghalang-halangi supaya manusia tidak gampang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Karena yang kita cari di dalam hidup adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho terhadap manusia, maka apapun yang diminta oleh manusia akan diberi. Maka ini yang susah nih. Nah, maka kalau kita melakukan banyak kebaikan, maka pilihannya banyak. Rajin sholat, rajin puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya. Nah, berarti paling enggak kali aja salah satu ada yang nyangkut. Nah, kalau kebaikan kita sedikit, nilainya jeblok semua lagi. Sholatnya 5, ngajinya 4, dan lain-lainnya 4. Terus yang dinilai sama Allah, yang Allah paling suka sama amaliyah kita, amal soleh kita mana? Bingung Allah. Ini rapotnya merah semua ini manusia. Saya bingung ini. Nggak ada satupun nilai 6. Maka yang kita cari di dalam hidup adalah ridhonya Allah. Caranya bagaimana? Dengan sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita melakukan amal soleh. Kali aja kalau amal solehnya banyak, salah satu ada yang
nyangkut, bener nggak Pak? Nah kalau pilihannya sedikit, nilainya jelek semua, lah bingung yang dinilai sama Allah yang mana ini? Warroja, rasa optimis, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa adzonnul jamilu fillahi bisababi ma'rifatil qalbi bisaati rahmatillahi wa azimi lutfihi wa ra'fatihi. Sementara yang dimaksud roja, rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah di mana manusia selalu berpikiran positif, beranggapan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya mengetahui begitu besar, begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki sifat roja, penuh harap kepada Allah, dirinya selalu optimis. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu luar biasa, begitu luas, begitu besar. Sehingga sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama manusia mau bertobat, insya Allah taubatnya diterima. Inna rahmati wasi'at min ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rahmatku begitu luas daripada amarahku. Inna rahmati sabaqat min ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih dulu adanya ketimbang marahku, kata Allah. Maka disinilah rasa optimis, meskipun kita banyak dosa, meskipun kita banyak maksiat, selama kita tidak putus asa, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Yang penting kita terus berusaha memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang terbaik bukan berarti dia tidak punya salah dan dosa, tetapi sebisa mungkin mengurangi kesalahan dan dosa yang dilakukan. Itulah manusia terbaik. Karena manusia semua pasti punya dosa, pasti punya maksiat, melakukan maksiat. Maka manusia yang terbaik berusaha sebisa mungkin menghindari perbuatan maksiat dan dosa. Wa azimi lutfihi wa ra'fatihi. Selanjutnya, selain seseorang mengakui rahmat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu luas, juga di dalam dirinya tertanam wa'azimi lutfihi wa ra'fatihi, tertanam akan kebesaran kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majlis taklim, itu menandakan bahwasanya Allah masih sayang pada diri kita. Karena seringkali yang namanya manusia ngakunya, ngerasa bener terus. Ketika belum diuji, lagi sehat, nggak jarang sakit, lagi sehat terus nggak mau ibadah, males-malesan ibadah, tidak mau menghadiri majlis taklim. Begitu diuji dengan sakit, nyadar nggak nih manusia? Ternyata setelah dikasih sakit, perilakunya berubah. Iya, kemarin lagi sakit, lagi kaya, lagi ada kesempatan, kemana saja nggak pernah menghadiri majlis taklim, nggak pernah beribadah kepada Allah.
maka dengan teguran tersebut itu merupakan kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala sudah pasti terbaik pula menurut manusia dan tidak sebaliknya. Apa yang terbaik menurut manusia belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang namanya manusia ngerasanya kayaknya bener mulu. Sebelum ditegur, sebelum dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thamratuhu, lalu dampak positif daripada sifat roja yang tertanam di dalam dirinya, rasa optimis yang tumbuh di dalam dirinya akan melahirkan alhamlu alal amali bisolihati. Dirinya merasa terbebani untuk selalu melakukan amal soleh. Terus pengen melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh. Kenapa? Karena ada rasa optimis tadi. Hatta yakuna muntahahul jannah, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman tidak ada istilah puas, bosan, kenyang di dalam urusan kebaikan sampai ujung-ujungnya dia positive thinking, berpikiran baik bahwasanya tempat tinggalnya besok di akhirat kelak adalah surga insya Allah. Terus berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dengan kebaikan tersebut insya Allah mengantarkan diri kita untuk bisa masuk surga. Nah, yang perlu dipahami adalah seringkali kita menganggap kewajiban itu sesuatu yang memberatkan. Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Padahal dengan manusia terbebani dengan suatu kewajiban ibadah, sholat, zakat dan seterusnya, tak lain tujuannya adalah untuk mengantarkan manusia ke maqamun syarif, posisi terhormat, kedudukan tertinggi, kedudukan yang mulia. Kita diperintahkan sholat, bersyukur Pak. Kita diperintahkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang lain, bersyukur. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah bertujuan mengangkat kita sebagai manusia menjadi makhluk yang mulia, terhormat. Coba Pak, kalau manusia enggak diwajibkan sholat, kira-kira sholat enggak pada? Lah apa bedanya dengan binatang? Benar? Tuh. Ini yang perlu kita pahami. Bahwasanya kewajiban itu jangan dijadikan sebagai beban. Justru kita merasa tersanjung dan bangga. Kenapa? Karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang presiden yang memberikan tugas kepada menterinya, maka seorang menteri merasa tersanjung dan bahagia. Wah iya, saya jadi menteri dikasih tugas. Nah kalau menteri nggak ada tugasnya, apa bedanya dengan rakyat? Percuma. Cuman nerima gaji doang gede, nggak ada kerjaannya lah ngapain? Begitupun kita sebagai manusia. Kalau kita kepengen mulia, terhormat, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan meninggalkan kewajiban. Fahuwa qaidun yaqudul amda ila ta'ati wal muwafaqati. Maka sifat roja, rasa optimis ini yang bisa menuntun manusia untuk mengantarkan kepada ketaatan dan juga perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam dirinya terus untuk selalu berbuat kebaikan dan amal soleh. Maka dari sini jelaslah Fa'ulima annal khawfa war roja'a dawa'ani nafi'ani li'amrodil qulubi. Bahwasanya sifat
Harap-harap cemas, rasa takut, dan juga rasa optimis merupakan obat yang paling mujarab, yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hati. Nah, makanya tadi saya bilang suplemen gizi, supaya kita tidak loyo, terus ngegas untuk beribadah dan beramal soleh. Ini sifat khauf war roja, harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal amni min makrillahi, contohnya seperti seseorang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana nih, biasanya seseorang seringkali menganggap kesuksesan, karirnya terus meningkat, itu menganggap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada saat yang bersamaan dia sudah bermalas-malasan beribadah. Jadi lagi kaya, malah ibadahnya mulai males-malesan. Lagi sehat, ibadahnya mulai males-malesan. Nah, ini jangan sampai dia menganggap itu suatu keberkahan. Wah, saya berkah, hidupnya sukses ini, sementara urusan ibadahnya nggak dipikirin. Nah, itu bukan berkah namanya. Justru itu penyakit. Seseorang merasa aman dari makar Allah, padahal itu merupakan makar Allah, tipu daya Allah. Ketika seseorang lagi mendapat nikmat manua, dia bermalas-malasan. Nah, itu merupakan makar Allah, tipu daya Allah. Wal ya'si min rahmatihi, dan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan sampai kita sebagai manusia putus asa daripada rahmat Allah lah. Karena dosa terlalu banyak, dosa terlalu besar, udah sekalian aja saya mah kejerumus saja udah sekalian katanya. Dosanya udah saking banyaknya, kayaknya nggak mungkin dah Allah menerima taubat. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi manusia tetap optimis, tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Maka dalam hadis qudsi dijelaskan, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku tidak mungkin berkumpul menjadi satu pada diri manusia rasa takut dan rasa aman di dunia dan akhirat. Harus milih, Pak. Nggak mungkin rasa takut dan rasa aman berkumpul jadi satu di dunia dan akhirat. Idza khofani fid dunya, apabila sewaktu hidup di dunia manusia merasa takut kepada Allah, amantuhu yaumal qiyamah, maka saya akan memberikan rasa aman besok di hari kiamat di akhirat. Kalau kita di dunia takut berbuat dosa, takut meninggalkan kewajiban, besok di akhirat tenang, Pak, aman urusan. Sebaliknya, wa idza aminani fid dunya akhobtuhu yaumal qiyamah, apabila seseorang sewaktu hidup di dunia merasa aman, tenang-tenang saja, nggak sholat, nggak ibadah, justru hobinya berbuat maksiat, tunggu saja, akhobtuhu yaumal qiyamah, maka besok di akhirat nanti, di hari kiamat, saya akan memberinya rasa takut kepada orang itu. Jadi nggak mungkin rasa takut dan rasa aman berkumpul pada diri manusia di dunia dan akhirat. Tinggal milih rasa aman di dunia apa rasa aman di akhirat. Jadi tinggal milih aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kitab tasawuf yang telah dibawakan untuk kita bersama Ustaz Zaini Daftar Magib. Semoga kita bisa mengamalkan kehidupan kita selanjutnya bagi kita.